Halo, welcome and welcome back to the channel. Topik bacaan kali ini adalah sesuai dengan judul bacaan ini ya, keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Ya, maaf kalau kemarin di minggu yang kemarin aku berhalangan tidak bisa tayang YouTube-nya. Ya, baru sekarang bisa membawakan bacaan lagi untuk kalian semua. Ya, dan ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsilin, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah sekedar untuk berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, dan ya kali ini pilihannya adalah pilihan kartu. Ya, pick a card. Silakan memilih yang mana. Ya, ikuti intuisi kamu. Mermata dulu, tarik nafas dulu, rasakan lagi energinya, ya. Lalu kamu bisa pilih antara 1, 2, atau 3. Ya, kadang bisa ketarik ke 2, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3, atau bahkan kadang ketiga-tiganya sekaligus. Itu kadang bisa terjadi juga, ya. Jadi ikuti saja intuisinya. Kamu ketarik kemana. Kalau misalkan yang kamu pilih tidak resonate sama sekali dengan situasi kamu, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain, ya. Misalkan kamu awalnya pilih 1 gitu, terus mungkin kok kayaknya seperti nggak resonate ya sama saya. Bisa jadi kamu salah menarik intuisi di awal. Itu kadang bisa terjadi juga. Ya, kamu bisa coba pilih yang lain, mungkin bisa lebih nyambung sama situasi kamu. Kalau misalkan sama sekali tidak resonate bacaan ini, semua file ini, ya 1, 2, dan 3 tidak nyambung sama kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Oke? Karena ini bacaan umum atau general reading. Silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita langsung mulai aja dengan bacaannya. So I'll see you in the reading. Silakan klik timestamps di bawah di keterangan deskripsi video ini untuk kamu mau loncat misalkan langsung ke file 2 atau file 3, ya, silakan. Oke, so I'll see you guys in the readings, and I hope you enjoy. See you. Halo file nomor 1, ini pilihan kartu kamu ya yang untuk file nomor 1. Dan kita lihat di sini ya, sesuai dengan tema bacaan kali ini di minggu ini adalah tentang keajaiban yang akan mengubah hidup kamu. Ya, ini pesan semesta untuk ke sana. Sebelumnya aku minta maaf kalau minggu lalu aku berhalangan belum bisa upload video lagi, belum bisa tayang video lagi. Baru sekarang ini baru bisa ya. Semoga ini selalu bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, file nomor 1, kita langsung mulai aja dengan bacaannya. Ini menjadi bacaan general reading atau bacaan umum. Silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat. Oke, aku akan pakai Astro Dice juga untuk bacaan kali ini. Ya, kita lihat dulu kartu yang kamu pilih ini kartu apa, file nomor 1. Ya, nanti aku akan shuffle kartu tarotnya juga untuk kasih pesan-pesan lebih lanjut lagi untuk kamu. Oke, file nomor 1, let's see what's behind here. Oke, Evil Queen, you deserve sugar, not salt. Oke, file nomor 1, angkanya angka 2. Ya. File nomor 1, kartu kamu ini. Dan aku kalau baca tuh apa adanya ya. Jadi aku nggak yang kayak sugar coating, aku nggak melebih-lebihkan informasi atau mengurangi informasi gitu ya. Bacaan aku, style aku dalam membaca itu netral dan apa adanya. Nah, file nomor 1, dan aku cuma akan bilang ke kamu, file nomor 1, kalau kamu saat ini energinya sedang agak bitter sama sesuatu, atau mungkin pahit sama sesuatu, tapi bukan karena kamu adalah orang yang bitter atau pahit, bukan file nomor 1, tapi feeling aku ada semacam kejadian yang mungkin belakangan kamu sedang hadapi ya, atau kamu sedang lewati ini. Seperti kamu ngerasa, kok saya udah ngelakuin sesuatu yang baik nih, saya sudah memberikan apa yang saya bisa berikan, tetapi kenapa yang saya terima seperti tidak adil buat diri saya sendiri. Ya, seperti saya malah mendapatkan sesuatu yang jatuhnya kok di luar ekspektasi, yang kayak tapi jatuhnya bikin kamu tuh jadi punya kepahitan dalam diri kamu sendiri. Ya, contoh misalkan kamu sudah banyak membantu seseorang, ya, kamu sudah merasa memberikan ya, meskipun pemberian kamu ini tulus, baik gitu ya, seperti itu, tapi ternyata orangnya malah nyakitin kamu. Tetapi ternyata situasinya malah membalikan energi yang tidak baik untuk kamu, seperti itu.
Ya, ibaratnya kamu kasih gula, kenapa saya dapatnya garam? Gitu. Meskipun yang seperti ini bukan berarti kamu memberikan itu nggak tulus ya, bukan berarti kamu memberikan itu mengharapkan imbalan, tidak. Ya, power nomor 1, kadang kita memberi itu dengan tulus, dengan hati yang bahagia gitu ya. Tapi kadang kita menerima hal yang seperti ini. Kalau ini terjadi ke kamu belakangan ini, atau kamu masih mengalami kepahitan hati karena hal yang seperti ini terjadi ke kamu, power nomor 1, semesta mengizinkan situasi ini terjadi ke kamu, power nomor 1, bukan karena kamu kurang baik, atau bukan karena pemberian kamu itu tidak dihargai Tuhan. Ya, power nomor 1. Tetapi Tuhan semesta menyadarkan kamu untuk menyadari lagi batasan seberapa kamu harus memberi ke situasi atau orang tersebut. Pelajaran hidup yang seperti ini, kalau kamu ketemu sama situasi ini, itu sudah pasti kamu terlalu banyak memberi ke orang atau situasi yang seharusnya tidak kamu kasih ke sana. Semesta nampar kamu di sini atau nempelin kamu untuk kamu melek dan sadar. Kalau seharusnya, mungkin saya harusnya bisa lebih memberi ke diri saya sendiri lebih banyak misalkan. Atau mungkin ke sesuatu situasi atau orang lain yang lebih bisa saling menghargai sama kamu, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau kita dapat garamnya nih, bukan sama-sama gula, itu tuh tandanya kamu harus mikir lagi. Oh, ternyata selama ini saya memberikan 1000% ke sana, seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya saya tahu batasannya sampai mana. Kalau saya sudah menyakiti, akhirnya saya sakit hati sendiri, saya kecewa sendiri di dalam situasi yang seperti ini. Berarti ada yang salah dengan dinamikanya. Atau dinamikanya harus kamu sadari dan perbaiki. Kamu yang harus atur kembali sampai mana kamu mau memberi. Ya, gitu. Yang kayak gini hal wajar, lumrah. Kamu gak usah nyalahin diri kamu sendiri, kamu gak usah nyesel sama pemberian kamu, apalagi ya, jangan sampai kamu menyesali pemberian kamu. Power nomor 1, apa yang kita sudah berikan keluar dari kita, kalau itu sudah terjadi berarti memang itu kamu ikhlaskan. Ya, bahagialah dalam segala pemberian kamu, power nomor 1. Kalau kamu malah dapetnya garam, itu tandanya Tuhan semesta mau kasih kamu gula. Dari pintu yang berbeda, dari orang yang berbeda, atau dari situasi yang berbeda, power nomor 1. Ya, kadang hal seperti ini terjadi. Pasti terjadi kok, apalagi kalau kita orang, misalkan kamu orang yang suka banyak bantu orang gitu ya, kamu suka berbagi gitu ya. Hal-hal seperti ini pasti terjadi, cuman ketika ini terjadi, kamu belajar mengelola pemberian kamu juga. Ya, kalau kita bisa mengelola pendapatan kita harus bisa mengelola pemberian kita juga. Ini kamu belajar bijaksana, power nomor 1. Dengan kesadaran kamu akan balance, akan keseimbangan ini, disinilah akan ada semacam karma yang selesai, dan itu akan membuka pintu keajaiban yang akan mengubah hidup kamu sesuai dengan judul bacaan ini, power nomor 1. Kesadaran kamu, perubahan dinamika kamu sendiri. Ya, kadang ya jangan nyesel, kita ikhlasin gitu ya. Kita yakinin lagi kalau Tuhan semesta itu nggak mungkin kok, kebaikan kita tuh nggak mungkin nggak berbuah, ibaratnya tuh kayak gitu. Bukannya kita lagi-lagi ya, bukannya kita jatuhnya, oh kita melakukan kebaikan karena saya pengen ini gitu, bukan seperti itu. Kalau kamu masih seperti itu ya, itu kembali ke masing-masing lagi ya. Cuman ya aku yakin sebagian besar orang yang nonton video aku ini ya, pemberiannya tulus kok. Aku bisa merasakan ketulusan hati kamu gitu, power nomor 1. Ya, energinya berasa sekali di aku gitu ya. Cuman ya gitu, kamu kena tamparan-tamparan dari semesta nih gitu ya. Jangan disesali, tapi kamu ambil ini sebagai pelajaran hidup ya, berbijaksana lagi ya. Jangan jadi orang, apalagi kamu jadi orang yang ikut-ikut jadi nggak baik gitu. Oh, saya mau dapat garam, ya udahlah saya lempar garam lagi aja. Jangan seperti itu ya. Itu makanya aku tadi melihat ya, merasakan kepahitan dalam situasi ini atau bitterness ya, seperti itu. Karena kalau kamu bawa energi itu terus, ya kamu akan menarik kepahitan yang lebih pahit lagi nanti ke depannya. Kalau kamu mau menarik yang manis-manis, gula yang tadi aku bilang, ya jangan pernah menyesali pemberian kamu. Ya, gitu. Anggaplah itu amal baikmu.
Ya, pile nomor 1. Oke, keajaiban dalam bentuk apa sih kalau pile nomor 1 nih? Aku akan lihat pakai Astro Dice, lalu nanti aku akan ke kartu tarotnya. Oke, kita lihat di sini. Aku doa sebentar ya. Kita lihat ya, pile nomor 1. Kalau dari astrologi, secara astrologi bagaimana? Oke, let's see. Oke, kita ada Oke, kita ada Pluto ya in Gemini. Ya, Pluto di Gemini di rumah ke-12 atau ya Pluto in Gemini in 12th house ya, Pluto di Gemini di rumah ke-12. Ya, Pluto udah pasti transformasi besar, apapun bentuk keajaiban semesta yang akan terjadi di kamu, pile nomor 1, ketika kamu banyak mengubah dinamika kamu di dalam kebijaksanaan memberi dan menerima gitu ya. Ini akan cepat sekali terjadi perubahan yang cukup besar untuk kamu. Aku merasakan kamu ketemu kekuatan kamu kembali. Kayak kamu tuh seperti lahir baru, transformasi besar dengan kekuatan kesadaran kamu sendiri. Gitu. Ya, Gemini selalu ngomong tentang sesuatu yang sifatnya dualisme gitu ya. Ya, dualisme kan memberi, menerima gitu-gitu ya, baik dan tidak baik gitu, seperti itu. Jatuhnya keadilan yang kamu berikan ke diri kamu sendiri, pile nomor 1 akan mengubah banyak hal dalam hidup kamu yang mengubah garam itu menjadi gula, seperti itu ya. Oke, misalkan gue cuman dapat garam nih dari orang ini atau dari situasi ini, aku akan ubah garam ini sendiri menjadi gula. Jangan jadi takut gara-gara kita kena situasi seperti ini. Jangan stop kebaikan kamu karena kepahitan kamu sendiri. Yang ini kadang terjadi dimana kita itu ya dapat keburukannya atau sesuatu yang pahit, kita jadi nyesel, kita jadi nggak mau berbuat baik lagi sama orang. Ya kamu tetap jadi orang baik lah. Ya, orang baik itu nggak mungkin nggak ada buah kebaikannya. Cuman mungkin buah kebaikan kamu tidak datang dari situasi atau orang tersebut. Mungkin nanti datangnya dari situasi atau orang lain. Karma itu muter kok. Nggak mungkin nggak ya, Tuhan semesta tuh melihat segalanya. Ya, mereka merespon dengan getaran seperti itu ya. Setiap situasi, jiwa, manusia, dan lain-lain itu semua punya getarannya sendiri. Ya, Pluto melambangkan transformasi besar, Gemini melambangkan bagaimana kamu menjadi seorang komunikator yang baik lagi. Ya, gitu. Sometimes mungkin kita merasakan kepahitan, tapi kita pendem gitu ya, Pak nomor 1. Ini juga sesuatu yang kamu harus ekspresikan. Tapi lagi-lagi ekspresikannya dengan kepala dingin. Dengan hati yang tenang dan damai. Ya, kita kalau ekspresi itu nggak harus dengan marah-marah, harus dengan kayak emosi atau apa untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan gitu ya. Kita tenangin diri dulu, ya, kepala dingin dulu, kita masih bisa tegas di situ. Belajar untuk jadi komunikator yang lebih bijak. Pile nomor 1, ini pelajaran kamu saat ini. Ya, gitu. Banyak banget perubahan-perubahan spiritual kalau yang aku lihat di kamu ini. Kayak kamu tuh kesembuhan ilahi yang besar terjadi di kamu ini yang akan mengubah banyak nasib kamu nanti ke depan yang aku lihat pile nomor 1. Di sini kamu akan melihat ternyata hidup aku nggak harus selalu menerima garam doang. Saya layak untuk menerima yang manis dalam hidup. Teruslah berbagi gula. Teruslah jadi sumber kemanisan dan kebaikan. Pile nomor 1. Semesta itu cuman lagi mensortir kembali situasi dan orang-orang seperti apa yang layak akan kebaikan kamu juga, pile nomor 1. Karena tidak semua orang layak untuk itu, jujur. Ya, gitu. Kita boleh menjadi orang baik, ya. Tetapi apakah semua orang layak akan kebaikan kamu? Sebenarnya enggak juga. Bukan berarti kita pilih-pilih ya, enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana di dalam kebaikan kita memberi, kita tetap bisa jaga energi kita sendiri. Balance jatuhnya. Makanya kan ini bentukannya gini, balance ya gitu nih. Gambaran tangan ini tuh melambangkan balance. Angka 2 melambangkan balance. Apalagi kalian yang sering melihat angka 2. 2, 2, 2, 2, 2. Ya, dapat angka 2 terus, angka 2 terus, angka 2 terus. Atau 12. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 1. Ya, apapun kombinasi angka 1 dan 2 ini. Itu mengingatkan kamu akan balance ini.
Itu mengingatkan kamu akan apa yang kamu pendam dalam hati kamu, power nomor 1. Ini kamu harus ungkapkan dengan bijaksana untuk mendatangkan keadilan ini sendiri ke dalam hidup kamu. Kamu kalau bisa ambil langkah ini, kamu kalau bisa buka suara dan ekspresi kamu, disitulah keajaiban akan terjadi dalam hidup kamu. Disitulah kamu menyelesaikan karma yang selama ini mungkin kamu terjebak di dalam siklus yang sama atau serupa. Ya, untuk saat ini dalam hidup kamu, power nomor 1, banyak-banyak inner work lagi. Banyak-banyak meditasi lagi. Untuk merasakan kembali kondisi kamu yang sebenarnya itu bagaimana. Kamu merasakan lagi tubuh kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, hati kamu, spiritual kamu. Rasakan lagi aja. Ya, power nomor 1. Banyak-banyakin kesadaran akan diri lagi. Ya, nggak akan ada ruginya kamu untuk selalu memberikan itu ke diri kamu sendiri, power nomor 1. Investasi ke dalam itu nggak akan pernah bikin kamu rugi. Karena kadang ada orang yang pahit atau bitter karena situasi ini, jadi akhirnya membawa kepahitan terhadap dirinya sendiri. Dia jadi malas berdoa, atau dia merasa kecewa dengan Tuhan, ya, seperti itu, atau semesta. Yang padahal seharusnya kamu masuk lagi ke situ dan kamu menyadari. Karena tanpa kamu sadar, mungkin hal-hal yang tidak adil ini terjadi ke diri kamu. Karena kamu kurang bijak dalam memberi dan menerima ini. Ya, kita kalau nyalahin situasi luar terus, kita kalau nyalahin orang lain terus, apalagi sampai menyalahkan Tuhan semesta. Disitulah kamu buntu di dalam perkembangan kamu, power nomor 1. Bukan berarti kita harus nyalahin diri kita sendiri, ya, power nomor 1, tidak. Tetapi pahami. Diri kamu sendiri itu, jiwa kamu itu tidak butuh dibenarkan atau disalahkan. Tapi butuh dipahami, power nomor 1. Semakin kamu paham, semakin pintu keajaiban ini akan semakin dekat. Karena kalau kamu udah sampai ada perubahan perspektif di dalam diri kamu ini, power nomor 1, itu baru bener-bener hidup kamu tuh muter dengan besar. Ya, aspek kamu tuh keseluruhan loh, power nomor 1. Cinta, kedamaian, ya, happiness gitu ya, kebahagiaan, rezeki, kesejahteraan. Semua akan ikut berubah seiring adanya perubahan secara perspektif spiritual kamu sendiri. Ya, itu kenapa 12th house ada di sini. Oke, nomor 1. Ya, Gemini, beberapa dari kamu mungkin zodiaknya Gemini, atau kamu berdealing dengan orang yang berzodiak Gemini, bisa jadi. Ya, tapi energi Gemini ada di sini. Nanti aku lihat kalau ada zodiak lainnya, ya. Tapi nggak usah terlalu terpatok sama zodiak ini, karena di sini bacaan banyak orang, ya. Gitu. Ini kalau pesan ini berlaku untuk kamu, ya, ini memang bacaan untuk kamu, power nomor 1. Ya, but then Gemini is all about communication. Ya, komunikasi itu kan memberi menerima juga. Kita berkomunikasi sama orang lain itu kan kita tektokan dua arah. Ya, memberi itu bagian dari memberi menerima. Throat chakra kamu di sini lagi tersorotkan, itu aja. Power nomor 1. Oke, kita lihat sekarang di kartu-kartu berikutnya untuk kamu. Ya, oke. Sebentar. Oke, power nomor 1. Kita ada 4 of Pentacles. Kita ada 6 of Swords kebalik. Eight of Pentacles kebalik. Ya. Dan di sini ada 2 of Wands kebalik. Atau kamu kebalik semua kecuali 4 of Pentacles. Ya, pile 1. Bawah decknya kita ada 2 of Pentacles in reverse. Sama, ini kebalik juga, ya.
Oke. Pile nomor 1. Ya, jadi gimana ya jelasinnya? Ya, kartu kamu di sini kamu lihat sendiri kayak terbalik ya, terbalik semua kecuali Four of Pentacles nih. Dan Four of Pentacles ini adalah ada beberapa meaning ya di sini kalau di bacaan kamu, yaitu pemendaman emosional kamu sendiri seperti yang aku tadi bilang ya. Jadi kan ini kembali lagi ke komunikasi yang tadi aku bilang ya. Gitu. Atau Four of Pentacles ini lebih dimana kayak ini loh. Kalau kamu lihat di kartu ini kayak ada pohon yang kayak kering gitu ya. Bahkan dia sampai berubah jadi warnanya tuh jadi merah gitu. Ini kayak yang aku lihat tuh kayak kalau pohon abis ini misalkan ada gunung api meletus gitu ya, gunung berapi meletus, terus laharnya itu kena pohonnya, terus pohonnya jadi panas nih gitu kan, terus daun-daunnya hilang. Nah ini mungkin yang kamu rasakan bisa jadi juga pile nomor 1, di mana ya itu kamu merasakan kok dengan aku memberi tapi kok pohonku malah jadi kering ya, seperti itu. Four of Pentacles ini semesta meminta kamu lebih banyak memilih diri kamu sendiri saat ini. Yang biasanya kamu kasih terus ke orang-orang lain di sekitar kamu. Kasih ke diri kamu sendiri dulu, di sini dibilangnya seperti itu. Ya, kadang memberi ke diri sendiri itu nggak harus kita yang kasih semuanya ke kita, tapi kita tahu siapa orang-orang atau situasi yang bisa saling memberi gula sama kita. Dan sometimes rezeki bisa datang dari orang yang mau ngebantu kita juga, pile nomor 1. Kadang ketika kamu bisa sadar sama hal ini, ya hal yang tadi aku sampaikan di awal gitu ya petunjuknya, kamu tiba-tiba dapat bantuan dari orang-orang baik. Kamu tiba-tiba ketemu orang baik, kamu tiba-tiba ketemu situasi yang menguntungkan kamu, meskipun kamu tidak ada niatan untuk seperti itu. Itu sudah tanda-tanda kalau pintu keajaiban kamu tuh sudah mau kebuka. Kalau hidup kamu dipenuhi dengan tiba-tiba ya itu ya bantuan-bantuan yang sifatnya baik, itu tuh tanda pintu kamu udah mau kebuka. Disitulah tanda kalau kamu sudah banyak bisa mengubah dinamika memberi dan menerima kamu sendiri. Disitulah pertanda kalau kamu sudah bisa move on dari siklus kamu. Kamu selesai dan kamu ngalir kembali ke arah yang lebih baik. Dimana yang selama ini effort kamu atau upaya kamu itu untuk orang lain, terus kamu berikan, ibaratnya tuh kalau nggak ada kamu nih misalkan ya, entah itu pertemanan, entah itu percintaan, pekerjaan, apapun itu ya, kayak kamu selama ini berupaya untuk menjaga itu supaya itu tidak jatuh gitu ya, ibaratnya. Ini kan kayak dia jaga supaya ini tuh nggak roboh gitu ya, tapi tanpa dia sadar jatuhnya maksain situasi. Ya, gitu. Contoh kalau misalkan ini adalah hubungan antara dua pihak atau dua orang, nggak cuman kamu loh yang harusnya ngejaga ini. Pihak satunya pun ikut sama-sama ngejagain sama kamu. Kalau kamu yang cuman sendiri seperti ini, itu tandanya kamu belum paham memberi dan menerima yang sebenarnya. Ya, dikala kamu susah, dikala kamu membutuhkan bantuan orang, sebenarnya bantuan itu nggak ada untuk kamu, karena kamu secara tidak langsung memprogram diri kamu untuk selalu menjadi seseorang yang memberi tanpa memahami menerima. Ketika kamu sadar dengan pesan yang di awal tadi, kamu mengubah dinamika ini. Makanya seperti aku bilang, ternyata saya layak untuk dibantu. Saya layak untuk menemukan orang yang bisa kok
Untuk menjaga saya bisa kok, untuk memprioritaskan saya bisa kok, untuk kayak saling membantu sama saya, nggak masalah. Gitu. Ya. Sadarilah dengan program yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri, Pak, nomor satu. Karena ini akan berdampak dengan nasibmu. Kamu punya kemampuannya untuk mengubah nasib dengan kesadaran batin kamu, Pak, nomor satu. Sekarang, pilihannya tinggal di kamu. Keputusannya tinggal di kamu nih, makanya kartu ini ada. Kenapa aku taruh kartu ini tiduran seperti ini? Two of Pentacles ngomongin tentang pilihan, berarti artinya ini kembali lagi ke kamu. Kamu maunya apa? Kamu mau selama ini hidup dalam menerima garam-garam terus? Kamu nerima gulanya cuma dikit? Ya, padahal kamu kasih gulanya banyak gitu ya. Atau kamu mau sama-sama manis dalam memberi dan menerima kamu? Mau nggak mau, mindset ini harus diubah. Mau nggak mau, cara kamu merencanakan masa depan kamu dari saat ini, memutar nasib kamu, ini semua kembali ke kamu. Sebagaimana kamu bisa seimbang dalam hal ini. Ya, terlalu banyak memberi tanpa sadar akan hal ini, itu akan membuat nasib kamu jadi jelek. Pak, nomor satu. Kenapa aku tahu? Karena aku udah pernah ada di titik ini dalam hidup. Ya, gitu. Tapi apakah itu membuat aku berhenti menjadi orang yang memberi? Tidak, tetap memberi. Tapi memberi dengan kebajikan, disertai ya dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Ya, gitu. Pasti akan ada momen-momen yang akan menampar kamu untuk ngeh gitu loh sama ini. Apalagi kalian tipe orang yang selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang gitu ya. Tanpa kamu sadar, kesempatan itu sudah kamu berikan bertahun-tahun. Ada nih di kamu ya yang aku lihat sampai belasan tahun. Menunggu orang lain berubah, menunggu orang lain jadi lebih baik, menunggu situasi jadi lebih baik. Loh, ya enggak lah. Kamu jalan. Jangan stop hidup kamu karena ini, Pak, nomor satu. Ya, bagi kalian yang ada di situasi tersebut. Apapun yang kamu cita-citakan dalam hidup atau kamu rencanakan, goals kamu, tujuan hidup apapun itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kamu belum paham sama ini. Pak, nomor satu. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Ya, nomor satu. Karena yang kayak gini-gini tuh ada ilmu karmanya. Kalau karmamu nggak beres, kamu nggak paham, kamu terus-terusan begini, ngeyel, keras kepala, misalkan ya kamu, ya silakan nanti kamu yang akan lihat sendiri hidup kamu kayak apa. Apalagi kalian yang sudah bertahun-tahun ada stuck di dalam siklus seperti ini. Dimana kamu kering, sampai hampa, sampai kosong. Ibaratnya effort yang kamu berikan itu seolah-olah sia-sia. Sebenarnya enggak. Cuman karena kamu nggak ngerti bagaimana menghijaukan pohon kamu sendiri kembali. Kamu memberi sampai kamu habis tanpa kamu paham bagaimana mengisi. Ya, apalagi kalian yang kayak begini sebenarnya dimanfaatin sama orang, tapi kamu biarin aja itu berjalan terus, gitu ya. Ini pelajaran hidup Pak nomor satu. Ini nggak gampang. Untuk menyadari ini dan mengubah pola ini tidak mudah. Makanya aku cukup ini ya, penyampaian pesan ini cukup tegas untuk kamu. Tapi kalau kamu bisa, dari sekarang kamu bilang ke diri kamu sendiri, aku harus bisa berubah. Dan aku mau berubah. Aku layak akan kehidupan yang lebih baik. Aku layak akan kesejahteraanku. Aku layak akan memberi dan menerima kebaikan dalam hidup. Bukan hanya memberi saja. Ya, Pak nomor satu.
ucapkan afirmasi ini sampai kamu benar-benar mengubah energi kamu sendiri. Disitulah keajaiban besar akan terjadi di dalam hidup kamu, pile nomor 1. Ketika kamu mengambil langkah ini, akan ada keputusan yang nanti kamu akan ambil, pile nomor 1. Begitu kamu ngambil langkah ini, di situ yang namanya rezeki besar, cinta yang besar, orang-orang yang terbaik dalam hidup kamu akan datang. Karena kamu sudah siap dan kamu sudah ready di dalam frekuensi dan getaran untuk menerima itu. Dan ini keseluruhan aspek untuk pile nomor 1, transformasi besar-besaran. Seperti miracles, mukjizat dan keajaiban, ya, seperti itu pile nomor 1. Itu sih pesannya kalau untuk pile nomor 1. Ya, ini saja. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel ini, video ini, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Ya, kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Wins Healing juga, seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan. Jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu secara ketentuannya bagaimana. Dan kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun kamu, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Ya, kita sama, kita semua makhluk Tuhan. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Ya, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya. Privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, tidak ada elemen unsur paksaan dalam bacaannya. Personal reading, aku membuka pintuku bagi siapapun yang terpanggil untuk datang dan siap untuk datang. Ya, seperti itu. Ya, itu saja. Dan ya, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini, pile nomor 1. Aku juga akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh ya. Ya, dalam setiap pembacaan aku pasti mendoakan kalian semua ya, pile nomor 1. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depan. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Take care and have a great day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini. Ya, ini adalah general reading atau bacaan umum kamu tentang keajaiban yang akan mengubah hidup kamu. Ya, kita lihat pesan-pesan semesta untuk kamu apa di dalam konteks bacaan ini. Dan sebelumnya aku minta maaf, kemarin seminggu lalu aku belum bisa tayang YouTube ya, upload video dulu karena memang sedang berhalangan ya, jadi baru bisa sekarang. Dan ya, semoga ini selalu bisa bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya ya, gitu, pile nomor 2. Oke. Ya, sebelum aku masuk ke bacaan kamu, ya kita langsung lihat aja ya kartu kamu. Kita langsung mulai aja, pile nomor 2. Ya, aku untuk bacaan kali ini aku memakai Astro Dice ya, sebagai alat bantunya juga untuk membacakan kamu. Ya, ini secara astrologicalnya ada. Dan kita lihat ya, pile nomor 2. Di balik kartu ini ada apa untuk kamu? We have Witch ya, dengan Justice is coming. Seperti gambarannya kayak ada orang yang buka lemari gitu ya. Terus ada kata-kata justice atau keadilan, dan angkanya adalah 27. Ya, 27 mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Mungkin ini bisa menjadi tanggal ya, atau 2 atau 7 bisa jadi juga, atau 9 ditambahkan. Ya, jadi 2, 7, dan 9 atau 27 itu bisa menjadi suatu petunjuk untuk kamu. Tanggal, bulan, atau ya apapun ini. Ya. Pile nomor 2. Keajaiban atau mukjizat ini adalah keadilan untuk kamu, pile nomor 2. Ya. Beberapa dari kamu ada yang ketarik ke pile nomor 1 juga, atau mungkin memilih kedua pile ini ya. Kalau enggak usah, jangan paksa untuk nonton, nggak apa-apa kalau nggak terpanggil. Cuman maksud aku, beberapa dari kalian ada yang datang dari pile nomor 1, atau mungkin nanti akan nonton pile nomor 1 juga ya. Cuman oke, kita kembali ke bacaan kamu, pile nomor 2. Which justice is coming.
Berarti ada semacam keadilan besar yang akan terjadi. Khususnya bagi kalian yang saat ini paul nomor 2 sedang ada di dalam situasi-situasi yang jatuhnya lagi dipermainkan orang lain nih. Gitu ya, entah secara uang atau secara perasaan atau kayak apa gitu-gitu yang aku lihat paul nomor 2 atau situasi yang berhubungan bahkan beberapa dari kamu ada yang sampai masuk ranah hukum ya gitu. Somasi, mediasi, pengadilan, ya surat menyurat, dokumen-dokumen apapun ini yang berhubungan dengan sistem keadilan ya seperti itu. Ini yang sebentar lagi datang ke kamu paul nomor 2. Aku udah bisa ngeliat ini sangat jelas sekali. Ya, kenapa di sini gambarannya si wanita ini dia membuka pintu lemari dan dia lihat ada barang-barang di dalamnya, kan ada baju, ada bahkan ada pedang, ada apa. Jadi ini ngomongin tentang peralatan yang dibutuhkan untuk kamu maju ke depan dan kamu fight untuk keadilan kamu. Kamu berjuang untuk hak dan keadilan kamu di sini paul nomor 2. Karena keadilan ini gak akan bisa datang ke kamu kalau bukan kamu yang memperjuangkannya. Ya, tetapi perjuangkanlah ini dengan kesadaran batin kamu. Dengan kesadaran spiritual kamu, karena di sini tulisannya which bukan berarti gimana-gimana. Which adalah artinya kamu bisa memanifestasi keadilan ini sendiri terjadi di dalam hidup kamu dengan kekuatan batin. Ya, seperti itu paul nomor 2. Ya, kamu gak usah takut. Bagi kalian yang saat ini lagi gelisah, takut, bingung, seperti belum ada jalan keluar gitu ya paul nomor 2. Semesta sudah menyiapkan semuanya untuk kamu di dalam lemari ini. Ibaratnya seperti itu. Ya, kamu nanti butuh apa? Ada. Kamu nanti butuh uang seberapa? Ada. Kamu nanti gimana? Ada aja, pokoknya jalannya nanti kebuka untuk kamu. Itu udah disiapin di depan kamu gak usah khawatir. Ya, nomor 2. Ya, semesta udah bikin jalan untuk kamu. Yang kamu perlu sadari dalam proses ini adalah terus jaga keyakinan, terus jaga vibrasi, dan terus afirmasikan kalau kamu layak akan keadilan paul nomor 2. Maka semesta ini akan datangkan keajaiban ini. Beberapa dari kamu, keadilan yang akan terjadi ini benar-benar amazing. Dalam artian amazing dalam konteks ini literally ajaib, mukjizat gitu loh. Kalau dipikir pakai logika gitu ya, kalau dipikir pakai akal sehat, kagak akan kepikiran. Ya, tiba-tiba jalan yang akan terbuka untuk kamu ini di luar nalar, tapi terjadi karena kuasa semesta tanpa batas. Ya, paul nomor 2. Perhatikan angka-angka yang tadi aku sebutkan. 2, 7, 9, dan 27. Itu ada petunjuk besarnya untuk kamu paul nomor 2. Ini bacaan banyak orang ya, tapi mungkin bisa menjadi petunjuk-petunjuk aja untuk beberapa dari kamu. Ya, jangan terlalu terpatok sama itu, tapi kamu bisa pakai itu sebagai petunjuk. Oke? Ya, jadi nanti aku melihatnya kamu akan menjalani apapun proses ini dengan elegan, dengan bijaksana. Kamu akan tahu langkah-langkah yang kamu nanti akan harus ambil, ya. Tapi kamu jangan pusing dari sekarang, maksudnya kayak gitu. Karena kalau kamu bingung, kamu pusing, energi kamu ngedrop, kamu turun, kamu uring-uringan, kamu gak akan bisa lihat ini. Kamu gak akan bisa melihat tuntunan Tuhan semesta atas diri kamu melewati ini semua. Kalau kamu percaya kamu layak akan keadilan dan Tuhan semesta maha adil, ini akan datang untuk kamu lewat cara keajaiban atau mukjizat. Paul nomor 2. Ya, itu udah pesan sangat kencang dari semesta saat ini. Kalau kamu sadar kalau kamu sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan jujur, dengan niatan yang positif, gak mungkin gak ada jalannya. Put more trust. Ya, ayo tumbuhkan keyakinan lagi. Keyakinan itulah yang akan membuka pintu kamu. Oke? Supaya vibrasi kamu tetap terjaga. Karena untuk narik energi mukjizat atau keajaiban ini, kamu butuh di vibrasi yang tinggi. Untuk bisa selaras sama energi itu. Challenge kamu melewati situasi kamu saat ini untuk menjaga getaran kamu supaya tetap positif. Banyakin lagi ucap syukur, ya, sadar akan diri kamu, jangan sampai kamu turun ke energi-energi bawah seperti itu. Ya, tentunya
nggak apa ya, kita tetap akan prosesnya naik turun ya. Tetapi kalau kamu sempat jatuh, jangan jatuh lama-lama, naikin lagi energi kamu. Kamu lagi diuji untuk ini dalam hidup kamu saat ini. Ntar kamu akan lihat sendiri sebetapa ajaibnya ini untuk kamu nanti terjadi. Power nomor 2. Ya, di situ nanti kamu akan lihat kuasa Tuhan semesta itu nggak ada yang bisa lawan. Ya, apalagi bagi kalian yang saat ini ada di dalam situasi manipulasi oleh orang lain, entah itu secara energi, entah itu secara uang, apapun itu. Secara energi ya kamu paham lah maksud aku ya. Mungkin ada orang yang pakai energi-energi negatif, atau orang yang pakai energi gelap, ada beberapa dari kamu ya. Gitu. Aku melihat kamu tuh pegang pedang, power nomor 2. Dan kamu tuh kayak seperti memutuskan sesuatu dengan pedang itu, kayak semacam tali atau apa gitu ya. Yang kamu tuh ya seperti tali rantai gitu, yang kamu tuh nanti akan putusin itu, dan itu akan selesai, masalah kamu akan beres. Ya, tapi kamu harus yakin dulu apa yang kamu perlukan melewati ini semua itu sudah disiapkan. Meskipun banyak yang kita belum bisa lihat ya saat ini, belum kelihatan. Tapi kamu yakin dulu sama ini, baru nanti kelihatan. Oke, power nomor 2. Itu doang, sesimpel itu sebenarnya pesan untuk power nomor 2 ini. Karena aku lihat dari Astro Dice sebelum aku nanti masuk ke kartu-kartu lainnya ya. Oke. Aku doa sebentar ya. Oke, keajaiban yang akan mengubah hidup kamu, power nomor 2, let's see. Oke. Kita ada Neptune. Ya. Taurus, kenapa aku jadi skip ya? In sixth house, oke. Ya soalnya energinya kayak aku masih ngawang sama energi ini ya. Oke, kita punya Neptunus di Taurus di rumah ke-6. Ya, Neptune in Taurus in 6th house. Ya, untuk power nomor 2. Ini sudah pasti sesuatu yang berhubungan dengan rezeki. Untuk sebagian besar dari kamu, power nomor 2 ini adalah uang, pekerjaan, rezeki, servis, jasa, barang apapun ini, aset apapun ini ya. Karena ini banyak kasusnya karena kan bacaan banyak orang ya, power nomor 2. Gitu. Ya, dimana sebenarnya Neptune ini buat aku tuh selalu kayak ngasih energi spiritualitas yang berbentuk ilusi. Makanya kan aku bilang tadi ada kemungkinan kamu itu kemarin-kemarin tuh nggak sadar kalau kamu tuh sebenarnya dimainin orang, misalkan seperti itu, atau dipermainkan oleh semacam situasi. Tapi aku melihat kesadaran ini sudah mulai ada di kamu. Ternyata memang saya ini. Tapi kan ya udah, apa yang sudah terjadi, kamu jangan pernah sesali itu. Itu adalah bagian dari proses untuk semuanya. Percayalah, rancangan besar Tuhan semesta atau gambaran rancangan yang terbesar ini akan ada untuk kamu pelan-pelan. Ya, kamu harus surrender nih. Kalau Neptune ini udah ngasih aku energi surrender, berserah dan bersyukur lagi seperti itu. Ya, kamu layak akan kebaikan dan keindahan hidup loh, power nomor 2, dan stabilitas. Ya, bentukan keajaiban yang akan terjadi ke kamu, apa yang kamu akan dapatkan ini adalah sesuatu yang akhirnya bisa pakem gitu loh, solid energinya, stabil. Kestabilan hidup secara finansial mungkin, atau secara status mungkin, apapun itu. Secara kedudukan, posisi, apapun. Ya, gitu. Aku udah melihat ini ya, emas, perak gitu, berlian-berlian ini kalau udah kayak gini mah udah rezeki udah pasti. Ya, itu gambaran visualisasi batin aku seperti itu ya, vision. Cantik sekali, bagus. Ya, gitu. Tapi kamu lagi-lagi harus yakini lagi. Ya, ada energi Venus juga sebenarnya di sini. Entah kenapa aku ngerasain itu. Beberapa dari kalian mungkin ini ada hubungannya sama situasi love life ya, atau mungkin apapun yang berhubungan sama itu juga. Tapi lebih titik poinnya atau titik fokusnya itu memang lebih di kestabilan itu. Lebih di dalam bentukan rezeki yang aku lihat. Ya, meskipun
Gimana ya jelasinnya? Ya meskipun gambarannya akan berbeda-beda ya, bentukan rezeki ini akan berbeda-beda untuk setiap dari kamu gitu loh. Ya itu yang aku lihat sih. Beberapa dari kamu nih zodiak Taurus mungkin ada, mungkin ini kamu, mungkin ini siapapun orang yang ada di situasi kamu, ya. Bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ya, Neptune itu energi airnya besar ya. Tapi di sini juga aku ngeliat ada energi tanah. Elemen tanah. Elemen air dan elemen tanah. Di sini. Ya, jadi tenang aja, apapun ilusi yang ada di dalam situasi kamu ini nanti akan terbongkar semua. Dan keadilan itu akan datang. Ya, ilusi itu kan misalkan tipu muslihat orang lain atau manipulasi. Ini semua nanti akan terbongkar untuk kamu. Disinilah kamu akan diyakinkan lagi kalau Tuhan semesta itu seadil itu. Ya, power nomor 2. Kamu jangan pernah ragu akan itu. Ini challenge kamu untuk pegang keyakinan akan itu. Keadilan itu cuma nunggu waktu, karena karma bekerja itu butuh waktu. Penggenapan karma itu akan mengikuti aliran waktu dan aliran energi. Banyak orang yang ibaratnya keadilannya baru datang gitu ya, setelah dia berproses secara spiritual. Setelah dia mengikhlaskan, setelah dia melepas, setelah dia mengaminkan kalau hidupnya itu akan ke arah yang lebih baik, disitulah keadilan terjadi. Jadi jangan kamu lupa sama itu. Ya, keadilan ini gak akan bisa datang kalau kamu membawa energi kebencianmu dalam situasi ini. Ya, atau kepahitanmu atau apapun itu. Itu yang kamu harus sadari dulu. Apalagi keinginan untuk membalas atau apa itu, kalau kamu masih ada, itu beresin dulu. Kasih forgiveness lagi, pakai belas kasih kamu lagi. Kalau itu masih ada, susah untuk kamu dapat keadilan yang sebenarnya. Itu akan terpending terus keadilan kamu ini. Kalau kamu yang masih pernah nih kayak gini atau lagi seperti ini, kamu nanti akan lihat sendiri keadilan yang kamu inginkan ini jadi nggak datang-datang. Ada lagi masalahnya, ada lagi masalahnya. Ya, jadi malah bertumpuk sampai nanti berapa tahun nggak kelar-kelar. Beberapa dari kamu mungkin udah ada yang pernah melewati ini kemarin-kemarin. Nah, sekarang aku kasih tahu kamu kunci jalan keluarnya untuk mematahkan siklus ini, untuk memutuskan tali rantai ini dengan pedang kamu, adalah dengan kebatinan sadar batin kamu di sini. Forgiveness and compassion. Itu nggak ada obat lain selain itu. Ya, kalau nggak percaya, silahkan buktikan sendiri. Jalani sendiri. Ya, power nomor 2. Ya, karena banyak ya orang yang maksudnya masih berpikir ya, aduh, zaman sekarang disuruh maafin orang, aduh, zaman sekarang disuruh ini. Kalau saya bisa langsung balas orangnya, kenapa enggak? Silahkan coba. Kalau kamu nggak percaya sama ini, tidak akan ada kedamaian dan keadilan di situ. Yang ada, pahit akan terus. Kekacauan dan kepahitan itu akan terus datang ke hidup kamu. Ya, hati-hati dengan siapa yang kamu dengarkan ya dalam proses ini, dalam artian karena kadang kita dengerin orang ya, atau dengerin orang lain atau kayak gimana, yang jatuhnya membawa kekacauan malah dalam hidup kamu. Pokoknya kamu harus selalu ingat kunci jalan keluar kamu tuh cuma 2, compassion sama forgiveness, memaafkan dan belas kasih. Ya, nggak gampang. Apalagi bagi kalian yang kena masalah atau situasi yang jatuhnya kamu tuh tahu ini nggak adil banget untuk kamu. Jangan terjebak di dalam ilusi ketidakadilan ini, power nomor 2. Memang betul itu tidak adil, tetapi mungkin sesuatu yang tidak adil harus terjadi dulu untuk membawa keadilan yang sebenarnya. Untuk membawa keadilan Tuhan semesta yang sebenarnya, untuk membawa keselarasan yang sebenarnya. Ya, situasi-situasi harus terjadi dulu. Jadi bagaimana kamu merespon situasi ini, bagaimana kamu berjalan dalam proses ini, itu yang akan menentukan pintu keajaiban ini terbuka untuk kamu atau tidak. Ya, gitu. Oke, itu sekarang kita lihat ke kartunya.
pile nomor 2. Petunjuk untuk pile nomor 2. Ya. Ya. Oke, kita ada the Hierophant kebalik, 8 of Cups in reverse, 10 of Swords in reverse, sama 6 of Cups. Ya, di bawah decknya kita ada Death. Ya, Death adalah perubahan dan transformasi besar-besaran yang kamu akan lewati. Lewat proses keadilan ini akan mengubah hidup kamu secara besar-besaran nanti ke depannya. Ya, kamu sudah tidak lagi khawatir dengan hal ini lagi, gitu. Hidup kamu bisa lebih tenang, lebih bahagia, lebih sejahtera, seperti itu. Tapi untuk perubahan ini bisa terjadi. Kenapa kartu Death ini ya aku taruh tiduran nih seperti ini? Karena semesta tetap mengembalikan ini ke kamu. Yang artinya perubahan ini hanya bisa terjadi kalau kamu sadar akan pesan-pesan ini. Dan kamu coba jalani itu. Jadi, ini kartu bisa begini untuk kamu. Yang artinya siklus kamu ada kemungkinannya bisa terulang. Tergantung kamunya. Gitu. Ya, jadi nanti jalan kamu tuh akan kebelah dua. Maksudnya dalam artian apakah kamu mengulangi siklus atau kamu keluar dari siklus lama kamu masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Ini semua tergantung kamu. Ya, kenapa? Karena pilihan kamu akan menentukan. Faktor pilihan hidup itu ada di dalam penentuan nasib kamu sendiri, pile nomor 2. Ya, gitu. Pilihan hidup yang kamu ambil untuk diri kamu itu akan menentukan nasibmu. Nasib kamu itu nggak tertulis secara linear, tidak. Ada faktor karma, ada faktor pilihan hidup. Ya, dan kamu yang nentuin itu sendiri. Ya, pile nomor 2. Ya, kebalik semua kecuali 6 of Cups. Ya, maksudnya apa? Kamu itu, kalau menurut aku, ini adalah sekaligus penyembuhan karma leluhur beberapa dari kamu. Ya, situasi ini. Kenapa kamu kena situasi ini? Atau ini ngomongin tentang bagian dari evolusi kamu secara jiwa dan spiritual. Kamu tuh healing karma tuh besar banget dari pilihan ini. Nanti aku ngeliatnya ya, dari proses ini. Beberapa dari kamu setelah proses ini selesai, setelah keadilan ini terjadi, kamu jadi jiwa kamu yang lebih sebenarnya. Kamu jadi bisa menjalani tujuan hidup kamu dengan lebih baik. Ya, seperti itu. Menjalani peran kamu di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kamu yang sekarang ini dengan lebih jelas. Ya, sebagian dari kamu. Ya, jadi yang selama ini mungkin kamu sudah berupaya untuk perubahan ini terjadi, tapi mungkin nggak pernah ada, ya karena ini pesannya ini. Ini kunci jalan keluar kamu. Makanya kan aku bilang nanti penyelesaian situasi ini seperti akan ajaib atau seperti kayak mukjizat yang terjadi. Bagi kalian yang udah nyerah, mau nyerah gitu ya. Percayalah, Tuhan semesta itu punya kuasa yang tanpa batas. Apapun bisa terjadi. Ya, perjuangkan. Jangan takut untuk berjuang. Harus punya keberanian. Ya, pile nomor 2 di sini pesannya. Ya, jadi ini ngomongin tentang penyelesaian sesuatu karma yang selama ini ada. Hierophant ngomongin tentang pelajaran hidup yang besar-besaran. Pelajaran spiritual yang sangat besar. 8 of Cups ngomongin tentang kepergian kamu dari semacam siklus atau terlepasnya kamu dari sebuah siklus kehidupan yang mungkin sudah bertahun-tahun. Ya, gitu sih yang aku lihat. Ya. Kembali lagi ya ke pesan yang di awal, jangan lupa ingat yang di awal itu pesan-pesannya juga tidak kalah penting ya, untuk kamu menyadari kalau kamu itu layak untuk
hal-hal yang indah dan baik dalam hidup ini. Oke? Power nomor 2, justice is coming. Keadilan segera datang untuk kamu. Itu yang aku aminkan juga untuk kalian semua, power nomor 2. Ya. Untuk zodiak tadi ada Taurus. Ya, Taurus sangat kencang di sini. Itu petunjuk ya. Ini bisa jadi zodiak kamu atau zodiak orang-orang yang sedang ada di dalam situasi ini. Ya, atau zodiak seseorang yang ada di dalam situasi ini. Jangan terlalu terpatok ya sama zodiak. Cuman ini aku kasih petunjuk ekstra aja. Mungkin bisa bermanfaat untuk beberapa dari kamu. Scorpio ada. Ya. Pisces, Cancer, Gemini, Libra juga ada. Ya, dan Aquarius juga ada, power nomor 2. Kalau fire sign-nya mungkin Leo. Karena ada fixed signs di sini, energi fixed signs ya. Gitu. Oke, itu aja untuk beberapa zodiak yang hadir ya. Oke, itu aja sih bacaannya untuk pile nomor 2. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Winsiling juga seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi juga. Ya, personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Ya, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu apapun. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Oke, power nomor 2. Apapun permasalahannya pasti akan diberikan petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 2, untuk personal reading tidak ada unsur paksaan. Jadi aku membuka pintu aku bagi siapapun yang sudah merasa siap dan terpanggil untuk datang. Ya, silahkan. Ya, jadi ya itu saja. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, power nomor 2 untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a great day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3. Bagi kalian yang memilih kartu ini akan menjadi bacaan kamu yang topiknya atau judulnya adalah keajaiban yang akan mengubah hidup kamu. Ya, kita lihat bentuk keajaiban seperti apa, pesan-pesannya bagaimana. Pile nomor 3, sebelumnya aku minta maaf karena minggu lalu aku belum bisa tayang atau upload ya, upload video di YouTube karena aku sedang berhalangan waktu itu. Jadi baru bisa mulai sekarang lagi. Semoga ini bisa selalu jadi bermanfaat untuk kamu. Oke, pile nomor 3. Ya, untuk bacaan kali ini aku memakai Astro Dice juga sebagai salah satu alat bantunya di sini untuk membacakan kamu pile nomor 3 ya, memberikan petunjuk. Dan kita langsung lihat saja di sini. Ini bacaan umum general reading, jadi silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat saja. Oke, pile nomor 3. Kita lihat di balik kartu ini ada apa? Oh, 3 and let them go. Ya. Langsung energinya tiba-tiba berat ya, pile nomor 3. Berat bukan berarti buruk buat kamu, bukan. Tapi aku melihat saat ini untuk pile nomor 3, kamu lagi ada di dalam fase dalam hidup kamu dimana perubahan besar dalam hidup kamu ini akan bergantung sebagaimana kamu bisa melepas sesuatu, seseorang, atau semacam situasi. Berarti kemelekatan yang akan selesai, siklus kemelekatan kamu yang akan selesai. Ya, kamu detaching dari sesuatu secara energi. Ya, gitu. Ya, dan ini berat. Ya, aku ngerasa sebagian besar dari kamu untuk melepas apapun ini tidak mudah. Tapi keajaiban lagi-lagi yang terjadi di kamu itu akan
bergantung sama ini. Seberapa kamu bisa melepas sesuatu yang kamu tahu kamu harus lepas. Ya, power nomor 3. Ya, keajaiban itu akan terjadi. Pintu-pintu mukjizat ini akan terbuka ketika kamu bisa ini. Ya, gitu. Ini bantu saat ini tuh leluhurmu, para penjagamu tuh lagi bener-bener nolongin kamu dan nge-push kamu untuk melepas sesuatu yang selama ini tuh kayak kamu tuh kamu tuh pengen genggam terus, nggak pengen lepas gitu loh, karena kamu takut untuk ngelepas, atau kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri. Banyak dari kalian yang sampai bertahun-tahun, ya seperti ini, bahkan belasan tahun ada, puluhan tahun ada. Hidup kamu nggak kemana-mana, power nomor 3. Tapi begitu kamu lepas, kamu let go, kamu ngalir ke arah kehidupan yang jauh lebih baik yang aku lihat di sini, power nomor 3. Ya, disinilah Tuhan semesta bisa menuntun kamu dan mengalirkan kamu, karena kamu sudah nggak berpegangan sama apa-apa gitu ya. Ibaratnya kamu lagi berenang di sungai, kamu pegangan sama sesuatu, kamu jadi nggak ngalir ngikutin aliran sungainya. Tapi begitu kamu lepas, badanmu jalan sendiri gitu. Nah ini, kayak gitu. Akhirnya bisa dialirkan. Ya, apalagi bagi kalian yang selama ini ada semacam kemandekan ya, atau stagnan atau stuck di dalam situasi, misalkan uang lagi stuck atau apa lagi stagnan gitu ya situasinya, itu karena kemelekatan ini. Ya, berarti kamu sedang berperang melawan ego kamu di dalam kontrol, ingin mengontrol atau ingin menggenggam situasi ya, sehingga kamu kurang bisa melepas. Ini power nomor 3. Apapun ini bisa apapun, ini bacaan banyak orang. Ya, disinilah pelajaran hidup kamu sadar akan hal-hal seperti ini bisa terjadi. Semakin saya menginginkan sesuatu, semakin saya menggenggam sesuatu, malah semakin gak ada untuk saya. Yang sebenarnya yang terbaik malah jadi gak bisa datang. Ya, entah itu kemelekatan kamu dengan seseorang, kemelekatan kamu dengan sesuatu, ya, seperti itu. Di sini ada angka 18. Perhatikan angka ini karena ini akan menjadi petunjuk untuk sebagian besar dari kamu. Ya, 18 atau angka 1 atau angka 8 atau 9. Ya, 1 tambah 8 9. Jadi 1, 8, 9 dan 18 ini bisa jadi tanggal, bulan, ya, atau angka tertentu, ya, tergantung situasi kamu. Ya, power nomor 3. Ya, jadi perubahan hidup kamu tuh nanti akan benar-benar besar sekali. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kamu justru setelah pelepasan ini terjadi dulu. Ya, power nomor 3. Oke, aku akan pakai Astro Dice sekarang ya untuk melihat lagi petunjuk lebih dalam tentang perubahan ini. Ya, oke, aku doa sebentar. Oke, keajaiban yang akan membawa perubahan hidupmu. Ya, power nomor 3 kita lihat di sini. Oke, Ninth House. Di sini ada Mars. Ya, in Aquarius. In 9th house. Oke, Mars in Aquarius in 9th house. Ya, Mars di Aquarius di rumah ke-9 secara astrologi. Ya, ini untuk sebagian besar dari kamu ini ngomongin tentang perubahan inspirasi yang sangat besar. Kamu tuh berjalan lagi di dalam perjalanan hidup kamu, karena kamu memahami suatu pelajaran besar dalam hidup itu yang aku langsung lihat sih kalau di power nomor 3 ini. Ya, kesadaran akan siapa diri kamu sebenarnya, apa yang layak kamu dapatkan, bahagianya kamu tuh bagaimana dan lain-lain. Ya, tapi Mars di sini ini ngomongin tentang ini ya,
drive atau keinginan atau motivasi kembali ya dalam hidup kamu. Kamu menemukan motivasi dan ambisi positifnya lagi untuk mengejar cita-cita kamu lagi, seperti itu. Tapi Mars ini memang melambangkan apapun yang kamu inginkan terjadi ini tidak akan bisa terjadi kalau kamu tidak mengambil langkah apa-apa. Jadi bentuk perubahan ini harus kamu yang menentukan dan mengambil keputusannya. Kamu adalah pengambil keputusan di dalam situasi kamu. Ya, jangan harap orang lain yang mengambil keputusan untuk kamu, jangan harap orang lain yang menyelesaikan situasi kamu ini. Harus kamu yang langkah. Kan makanya di sini Mars. Berarti langkahmu yang akan menentukan nasib kamu, Paul nomor 3. Ya. Itu beberapa dari kamu. Ini zodiak Aquarius ada, tapi nggak usah terpatok sama ini ya. Ya. Ini awakening sih ini kalau Paul nomor 3, kamu kesadaran tinggi. Ini semakin dalam lagi di dalam kesadaran spiritual, kebangkitan spiritual kamu sendiri, Paul nomor 3. Sebagian besar dari kamu, perubahan ini adalah keluarga, hubungan relasi, atau percintaan. Kalau Paul nomor 3 ini, khususnya ke sana, sebagian besar dari kamu. Ya, itu yang aku bisa lihat sih. Ya, jadi situasi keluarga, relasi kamu dengan seseorang, percintaan, atau mungkin sebagian besar dari kamu ada yang twin flame juga. Ini bagian dari journey itu. Ya, makanya aku bilang gak mudah, apalagi twin flame kayak kadang seseorang terobsesi gitu ya. Jadi kayak obsesi yang terpantulkan kembali dengan obsesi juga gitu loh. Obsesi, posesif, apapun ini. Energi-energi ini. Entah itu ada di keluargamu, hubungan kamu dengan keluarga, atau hubungan kamu dengan pasangan, atau orang yang mungkin lagi deket sama kamu, atau twin flame, atau apa, dimana obsesi-posesi ini akan menyebabkan kamu nyangkut di dalam hidup. Keajaiban Tuhan semesta serasa jauh dari hidup kamu. Ya, seperti itu. Karena Mars ini ngomongin tentang masculine energi ya, energi maskulin di sini. Bisa jadi. Mungkin kamu yang maskulinnya, mungkin kamu sedang berhadapan sama maskulin, bisa jadi. Ya. Gitu. Ya, maskulin nggak harus laki-laki ya, perempuan bisa juga. Karena banyak perempuan yang dominan. Banyak perempuan yang ingin kontrol gitu ya, ingin mengontrol situasi juga, atau dia mengejar situasi, dia harus mau apa yang dia mau harus dia dapatkan gitu-gitu ya, seperti itu. Ada, itu nggak hanya laki-laki, perempuan juga ada. Gitu. Itu energi masculine energy. Ya, masculine energy itu ada positif, ada negatif. Ya. Negatifnya adalah obsesi dan kontrol. Positifnya adalah berani mengambil langkah. Ya, gitu. Nih, kamu mau yang mana? Positif atau negatif? Ya, Paul nomor 3. Jadi keajaiban yang akan mengubah hidup kamu, perubahannya ada di relasi, hubungan keluarga, atau percintaan nanti ke depannya. Ya, bahkan ini nanti akan di luar ekspektasi kamu yang akan terjadi. Sebegitu kamu akan sadar kalau Tuhan semesta itu sebenarnya selama ini lagi mau membawa perubahan untuk kamu. Tapi kamu terlalu tersangkut dengan keinginan kamu sendiri. Paul nomor 3. Kamu terobsesi dengan apa yang kamu inginkan. Karena yang kamu inginkan itu belum tentu yang terbaik. Dan punya keselarasan tertinggi dengan kamu dan tujuan kamu. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Itu bisa menggigit kamu balik, Paul nomor 3. Karena itu adalah ilusi ego kamu sendiri. Makanya, ini pohon terbakar ini, yang terbakar adalah apa? Ego. Ketika ego kita terbakar, hangus, yang tumbuh adalah cinta kasih dan keyakinan kepada Tuhan semesta yang lebih tinggi. Nih, makanya dia jatuh kan, tetapi dia sadar. Dan dia berserah kembali, dia bersyukur kembali dengan apa yang ada dan lain-lain. Untuk kamu menemukan kesadaran batin yang terlebih tinggi dari yang sekarang, harus ada letting go-nya nih.
Dan ini gak mudah. Kan seperti aku bilang, keajaibanmu itu baru terjadi setelah ini terjadi. Dan ini dikonfirmasikan dengan astro dice kamu. Ya. Nanti kamu akan jadi orang yang berbeda setelah proses ini selesai, pile nomor 3. Kesadaran kamu itu akan jauh lebih tinggi. Kamu jadi ngerti lagi dan paham lagi kenapa hidup aku seperti ini, kenapa pilihan-pilihan aku sebelumnya seperti ini, kenapa aku belum bisa mengubah hidup aku ke arah yang lebih baik, dan lain-lain. Kerendah hatian kamu akan terbentuk di sini yang aku lihat. Kamu tidak lagi keras kepala, kamu tidak lagi kekeh sama apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu mengalir dengan memberikan kesempatan kepada diri kamu untuk menemukan apa sih yang sebenarnya terbaik dalam hidup saya. Dan yang tahu itu cuma Tuhan semesta. Jadi ini akan menjadi kesadaran spiritual kamu. Kamu akan jadi orang yang jauh lebih bijaksana lagi di sini secara pikiran dan spiritual ke depan setelah proses ini selesai. Di situ baru cinta yang sebenarnya, orang-orang yang terbaik dalam hidup kamu itu bisa masuk ke hidup kamu. Ya, seperti itu. Ini cara benernya tuh ini. Ya, kalau cara salahnya kontrol, obsesi, dan ego. Kontrol, obsesi, dan ego ini bisa dalam bentukan macam-macam ya. Seperti itu. Bahkan kalau di kehidupan nyata nih gitu ya. Banyak orang yang saking gila kontrolnya atau egonya gitu ya, kemelekatannya dia atau kayak apa, itu dia sampai bisa, maaf ya, maksudnya kayak kok orang pinter buat supaya ini nih, kamu misalkan dikasih apa biar kamu biar dia mau sama kamu atau biar dia dekat sama kamu. Itu bentukan manipulasi energi, itu akan menjadi bumerang untuk kamu. Jangan mau dibego-begoin sama orang-orang pinter ini. Ya, pile nomor 3. Beberapa dari kamu udah ada yang pernah ngelewatin ini soalnya. Aku nggak menuduh kamu ke sana ya, nggak. Ada di sini beberapa. Gitu, ini bacaan banyak orang. Ya. Gitu. Bijaksana lagi dalam menerima pesan. Oke. Ya, jadi tapi ada, atau mungkin kepikiran untuk itu. Jangan, aku bilang jangan. Kalau udah terlanjur, jangan salahin diri kamu, mulai sadar. Ya, mulai membalikan energi ini ke arah yang lebih baik. Tuhan semesta itu Maha Pengampun. Asal kita sadar dan kita mau ke arah yang lebih baik, pile nomor 3. Ya, seperti itu. Atau beberapa dari kalian malah lagi ada juga yang kena situasi di mana orang lain yang gituin kamu. Entah kamu di keluarga kamu terlalu obsesi sama kamu, atau mungkin pasangan atau orang yang suka sama kamu, atau apapun itu. Kamu jadi terikat dalam semacam situasi energi yang jatuhnya mengikat kamu di sini. Ada. Ya, tapi kan apapun yang terjadi di sini, ini lagi-lagi pembelajaran hidup kamu. Oke, pile nomor 3. Ya, jadi pile nomor 3 ini khusus di dalam koneksi kamu dengan seseorang atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi itu yang nanti akan berubah besar. Ya, gitu. Oke, kita lihat nih pile nomor 3 di kartu-kartu berikutnya. Aku doa sebentar. High Priestess kebalik, oke. The Knight, yes. Queen of Swords sama Five of Wands. Bawah decknya kita ada Temperance. Oke, kita lihat di sini. Siapa pile 3? Oke. Ya, pile 3. Beberapa dari kamu ini ada yang relasi orang tua anak juga loh. Ya, begitu. Maksudnya kayak kadang-kadang orang tua kan juga bisa kayak posesif mungkin dengan anak gitu ya. Kadang ini bisa membawa kekacauan.
Ya, gitu. Ada caranya ya, nggak harus seperti itu Pak nomor 3. Nanti ya aku nggak mungkin karena kan kasus semuanya kita nggak lagi ngomongin itu ya saat ini. Tapi nanti kamu akan paham maksud aku bagi kalian yang memang konteksnya adalah orang tua anak ya, gitu seperti itu. Ya oke, kita lanjut nih ya di bacaan kamu. Queen of Swords. Ketegasan kamu, kemantapan kamu sama apa yang kamu inginkan. Ya, kemantapan itu berarti dari perilaku, pengambilan langkah, dan ucapan. Komitmen sama apa yang keluar dari mulut kamu. Ya, kadang kita ngucap doang tapi kita nggak lakuin. Kita ngomong doang tapi kita nggak lakuin. Kamu ngomong ke orang-orang apa gini, tapi ujung-ujungnya kamu balik lagi ngelakuin hal yang sama-sama lagi, misalkan seperti itu. Semesta menangkap ketidakkonsistenan kamu di sini, Paul nomor 3. Ya. Kesadaranmu akan membawa diri kamu menjadi sosok yang lebih konsisten dengan apa yang hati kamu inginkan, ucapanmu, tingkah lakumu. Dan disitulah keselarasan akan terjadi. Disitulah keajaiban-keajaiban mulai terjadi di hidup kamu satu demi satu. Dan hidupmu berubah. Dari gelap menuju terang. Nih, the night. Atau dari yang gak jelas menjadi jelas. Pencerahan akan ada. Kan dari gelap terang berarti tiba-tiba nongol lampu gitu, seperti ada cahaya di penghujung jalan kamu gitu loh. Siapa yang membawakan cahaya ini? Yang jagain kamu. Tetapi yang jagain kamu saat ini, ya, Paul nomor 3, sedang kebingungan sama kamu, jujur aja nih. Ya itu karena energi kamu naik turun, maju mundur, nggak bisa konsisten, belum menemukan kemantapan, apa ya, kayak tekad bulat kamu tuh apa gitu loh. Ya. Belajarlah untuk bisa bertekad bulat, Pal nomor 3. Karena tanpa ada energi itu, kamu mau ngapa-ngapain dalam hidup kamu itu jadinya setengah-setengah. Ya, Pal nomor 3. Nih. Makanya kan aku bilang nanti setelah proses ini, kamu akan jadi orang yang berbeda. Kamu jadi orang yang akan bisa langsung tahu kamu tuh maunya apa, keputusan yang kamu mau tuh ngambilnya gimana, dan lain-lain. Maka hidup kamu akan terjadi satu demi satu seperti itu. Kamu yang jatuhnya naik ya, ini hidup kamu akan naik, akan beranjak, jadinya kamu nggak terus di bawah sini loh. Kamu naik level, kamu naik tingkat, ya otomatis ya rezeki kamu juga nanti kebuka semua ya, gitu. Cuman tadi yang aku lihat, melepasnya ini dalam bentukan konteks relasi hubungan kamu dengan seseorang atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, aku ngeliat Paul nomor 3 ini jujur akan melepas orang atau orang-orang tertentu dalam hidup. Ya, gitu. Ya, gitu. Jangan takut. Ya, kadang melepas itu kayak menakutkan. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu nanti ada apa di depan. Kita memprogram diri kita untuk harus selalu terbiasa dengan apa yang kita sudah terbiasa gitu ya, seperti itu. Kamu nggak akan berkembang kalau kamu nggak memberi kesempatan diri kamu untuk menemukan hal baru. Ya, seperti itu. Membiarkan energi-energi baru masuk ke dalam hidup kamu gitu loh. Entah itu orang baru, entah itu teman baru, apapun itu. Ya, kita itu hidup nggak bisa berpegang pada satu hal. Hidup itu apa ya, satu hal yang sudah pasti terjadi dalam hidup adalah perubahan. Pasti ada perubahan. Ya, kamu mau sama pasangan kayak, mau sama siapa, bukan aku berarti bilang oh pasangan kita berarti akan berubah-berubah terus, enggak. Cuman pasangan yang tepat buat kamu adalah pasangan yang sama-sama bisa sama kamu melewati perubahan-perubahan ini, gitu loh. Ya, Paul nomor 3. Itu contoh kalau dalam kasus pasangan. Ya. Ya, yang konstan dalam hidup manusia adalah perubahan. Makanya di sini kamu belajar untuk jadi fleksibel. Nggak kekeh sama apa yang ada saat ini terus gitu. Apa yang kamu pengenin terus gitu, Paul nomor 3. Ya.
Dan nggak mungkin kita pengen hidup kita berubah jadi lebih baik, kita pengen itu, pengen ini, tapi kita nggak ada kesadaran yang lebih tinggi dalam diri. Ya, kamu lebih terbenahi, sudah pasti hidup kamu akan lebih terbenahi. Ya, kamu improve, sudah pasti rezekimu improve, percintaanmu improve. Itu berbanding lurus. Ya, gitu. Jadi seberapa besar kamu inginkan diri kamu untuk berkembang, lebih sadar diri, lebih sadar spiritualitas kamu dan lain-lain, itu yang nanti akan selaras dengan pertumbuhan hidup kamu sendiri, secara kesejahteraan dan lain-lain. Ya. Banyak orang di dunia ini, aku nggak bilang ini kamu, ya, tapi banyak contoh-contohnya di luar sana di mana orang nggak pengen nge-skip ini, gitu ya. Proses pengembangan dirinya dia mau skip, yang penting saya bisa jadi kaya, yang penting saya bisa jadi ini, akhirnya ya ketarik ke ya ini ya, manipulasi dan lain-lain. Yaitu, maaf ya, di luar sana tuh masih banyak banget kayak ibaratnya cari uang pakai jalur energi ya. Pengen cinta pakai manipulasi energi gitu-gitu. Nah, kenapa? Karena pengennya cepet, pengennya kayak hidupnya dia tuh bisa mencapai apapun itu tanpa dia mengerti dirinya, tanpa dia berkembang dirinya. Kalaupun kamu bisa dapat itu akan diambil lagi dari kamu kok. Itu terjadi di banyak situasi yang sudah terjadi. Ya. Jadi kalau kamu memang benar-benar menginginkan cinta yang sebenarnya, rezeki yang sebenarnya. Kenapa aku bilang yang sebenarnya? Kalau yang sifatnya yang sebenarnya ini udah nggak akan ada yang bisa ngambil apa ini dari kamu. Karena ini sudah yang memang jadi hak kamu dari Tuhan semesta. Contoh, jodoh yang sebenarnya nggak akan pernah bisa direbut sama orang lain. Rezeki yang sebenarnya nggak akan bisa diambil sama orang lain. Ya, gitu. Itu contoh. Ya, itu. Ya contoh lah, misalkan ya aku nggak mau gimana, ada kasus-kasus beberapa orang yang datang ke aku gitu ya, berhadapan sama situasi yang mungkin kayak sifatnya kayak pelakor atau kayak gimana ya. Ya itu kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya gitu ya, memaksakan, apalagi kalau orangnya misalkan pakai energi-energi atau kayak gimana. Itu kan ya, kalau itu terjadi ya berarti ada kemungkinan mungkin yang dia ambil itu sebenarnya bukan milik kamu yang sebenarnya juga. Gitu. Ya, ada orang nipu kamu, ngambil uang kamu, ya bisa jadi mungkin rezeki kamu yang sebenarnya mau dibukakan lagi. Gitu. Bukan berarti itu nggak bisa balik ke kita, kadang bisa balik, tapi kan kita let go dulu gitu, kita melepas dulu ini kita, apa, keinginan ego kita ini. Ya, berarti ujian hidup kamu itu adalah melepas dan berserah. Itu lagi sifat nomor 3. Ya, gitu. Dan kalau misalkan ada situasi waktu itu aku ada yang nanya kayak gitu, kak dia sudah merebut pasangan saya gitu kan, ibaratnya kan misalkan pelakor gitu ya. Ini kita ngomong ini aja lah, contoh-contoh yang ada di luar sana gitu ya, hidupnya terlihat bahagia, mewah gitu-gitu ya. Ya aku cuma bilang, dia memulai sesuatu dengan cara yang seperti itu akan berakhir dengan cara yang seperti itu juga. Nggak mungkin itu tuh sementara. Ya kayak gitu. Karma itu ada, berlaku. Ya makanya kayak aku bilang, yang penting dirimu berproses untuk kamu. Ya, orang-orang lain itu nggak usah terlalu dipusingin. Ya, fokus ke bagaimana kamu bisa menarik energi yang sebenarnya yang tadi aku bilang ini. Karena kalau itu udah kamu ketemu, nggak akan ada yang bisa ngapa-ngapain. Ya, orang mau nyalakain kamu juga nggak bisa, orang mau ngambil dari kamu juga nggak bisa. Nah, karena yang jagain kamu udah hadir di sini. Kamu sudah selaras dengan yang sebenarnya. Ya, gitu. Makanya kayak kalau orang yang kesulitan ya untuk bisa misalkan nih dalam hubungan ya, pasangan gitu ya, dia selalu gelisah kalau pasangannya tuh selingkuhin dia terus atau apa segala macam, ya berarti konteks ini belum paham.
Ya gitu. Gitu ya, jadi kayak gitu, karena dia nggak meyakini kalau yang sebenarnya itu pun nggak akan bisa diambil siapa-siapa. Kalau sampai pasanganmu bisa diambil orang, ya berarti itu bukan jodohmu yang sebenarnya, gitu aja, simple. Kamunya nggak perlu stres, kamunya nggak perlu bingung gitu-gitu ya, nggak perlu ngecekin handphonenya tiap hari terus. Kalau kamu masih seperti itu dengan pasanganmu, itu red flag, itu pertanda kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah ini orang yang benar-benar buat saya atau bukan. Apalagi ada yang sampai dilarang-larang gitu ya, kamu nggak boleh, ini ada nih waktu itu ya, kamu nggak boleh ini sama apa, berteman dengan laki-laki misalkan, atau kayak gimana. Lah sekarang kita hidup di dunia yang isinya perempuan dan laki-laki, nggak boleh ketemu laki-laki, ya pindahinlah diri kamu ke planet yang isinya perempuan semua, kan nggak make sense, nggak ada otaknya gitu ya. Apa nomor 3 itu contoh ya gitu, itu contoh situasi. Itu kan berarti lagi-lagi ada apa, obsesi dan posesi yang tadi aku bilang ya gitu. Be aware lagi ya, pikir-pikir lagi, kamu rasakan lagi bentukan obsesi dan posesi yang ada di dalam hidup kamu saat ini itu apa, dan sembuhkan siklus itu. Lepas diri kamu dari bentukan energi ini. Itu gak akan bawa kamu kemana-mana, power nomor 3. Itu yang menghalangi segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan, keindahan hidup kamu sendiri. Oke? Power nomor 3. Kak, kalau misalkan saya yang ada di situasi dimana saya yang digituin sama orang, saya masih ada sesuatu bentukan obsesi kamu, berarti yang kamu belum sadari. Itu pasti sifatnya apa ya, orang ini tuh cermin dalam hidup kamu. Gitu ya. Untuk kamu berkaca lagi ke diri kamu sendiri, apa ya yang aku tuh selama ini masih obsesi apa sih? Misalkan obsesi cari pacar kah? Obsesi apakah? Itu kamu tanya sendiri sama diri kamu sendiri. Itu contoh. Gitu. Ya, apakah ternyata obsesi saya untuk punya jodoh malah mempertemukan saya dengan jodoh yang obsesi sama saya, posesif sama saya, gitu ya. Energi itu tarik menarik, nomor 3. Jadi kalau kamu sudah menarik energi seperti itu, pertanyaannya kenapa saya sampai bisa menarik itu masuk ke dalam hidup saya, itu yang harus kamu analisa. Nomor 3 ya, things happens for a reason. Semua hal terjadi itu ada maksudnya. Energi adalah tarik menarik. Ya, ini pembelajaran hidup aja untuk kamu. Kuncinya adalah di sini. Nih. Let go. Ya, gitu. Maaf kalau pesan-pesan ini sangat tajam untuk kamu, power nomor 3. Karena ini beliau yang berbicara. Beliau yang adalah yang menjagamu saat ini. Pintu keajaiban ini mau dibuka untuk kamu soalnya, power nomor 3. Tapi kesadaran kamu harus nyampe dulu ke sana. Kamu lagi di-push. Ini sosok penjaga udah keluar nih. Temperance ini ngomongin tentang sosok penjaga kamu. Kehadiran beliau dalam bacaan ini. Tetapi pada akhirnya yang menentukan benar-benar nasib kamu ya adalah pilihan hidup kamu sendiri. Itu. Yang jagain kita tuh cuma bisa ngarahin, ngasih tahu lewat batin, membantu membangkitkan kesadaran kita, tapi at the end of the day, pada akhirnya kita yang menentukan sendiri hidup kita nasibnya tuh mau ke arah mana. Ya, gitu. Oke. Power nomor 3. Itu aja petunjuknya untuk kamu. Ya. Tekad bulatmu. Coba lagi. Dibulatkan lagi kamu maunya gimana. Oke? Power nomor 3 itu aja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan nasorat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa kontak aku di nomor WA
ya yang sorry, yang nomor WA yang ada di kolom deskripsi, atau bisa kontak aku lewat DM IG juga boleh. Ya IG-nya itu sama Winsiling juga sesuai dengan nama channel YouTube ini. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku kan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, personal reading ini tidak ada unsur paksaan, aku membuka pintu bagi siapapun yang merasa siap dan terpanggil untuk datang. Ya, apapun dimanapun siapapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, justru aku ada di sini untuk membantumu jika memang diperlukan saja. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, hal nomor 3, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik ya. Yang sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Dan good luck untuk kedepannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye bye, see you.